Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri tidak memenuhinya, kemudian laki-laki itu kesal terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, makanya syaitan menggoda untuk itu ya. Di sini perlu kita garis bawahi banyak manfaat dari hadis ini. Yang pertama kata para ulama adalah biologis laki-laki nggak bisa ditunda. Beda dengan biologis perempuan yang masih bisa ditunda. Ibu-ibu kalau masih pengen berhubungan biologis sama pasangan, tapi suami lagi safar segala macam dia masih bisa sabar. Kalau laki-laki susah sekali, karena berpengaruh kepada emosi jiwanya. Tanpa dia sadari, kita nggak sadar, tapi kadang-kadang terbawa itu. Jadi kalau ibu-ibu dapat suaminya suka marah, masalahnya di biologis. Coba ibu-ibu muhasabah deh. Mungkin seringkali ibu bengkalikan poin itu. Tidak ada laki-laki subhanallah menumpahkan sperma lalu emosi, nggak ada. Hah? Pada saat dia klimaks, dia tumpahkan spermanya, itu ketenangan jiwa dia dapatkan. Makanya ya seperti dia sedang mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Umumnya laki-laki kalau setelah klimaks pasti ngantuk dan tidur. Beda dengan ibu-ibu, ibu-ibu kan menerima sperma. Sperma itu komposisinya kata sebagian ulama ada komponen ada komponen apinya, panas. Jadi kalau ibu-ibu terima sperma biasanya tambah semangat bicara. Nah, jadi kalau ibu lihat suaminya habis klimaks tidur, itu memang normal dia. Ya, jangan ibu bilang, ya sudah tidur. Saya mau tidur nggak bisa, memang ibu nggak bisa tidur. Nggak bakal bisa tidur. Coba alihkan ke yang lain, nyapu, ngepel, masak. Nah itu baru bisa. Karena nggak bisa memang. Jadi yang tadinya buat suaminya bergelora itu pindah ke dia. Bayangin aja. Maka memang begitu, dia akan jadi semangat 45 di sini. Untuk bekerja, untuk segala macam. Ini yang pelajaran pertama dikatakan para ulama tentang masalah biologis di sini. Kenapa perempuan sampai dilaknat kalau tidak layani biologis suaminya? Apa sebabnya? Karena suami itu akan berinteraksi dengan alam luar. Kalau ini bermasalah dan dia tidak, imannya kurang, dia bisa berzina. Terjadilah kerusakan di muka bumi. Nanti ibu-ibu istrinya baru marah pada saat tahu suaminya selingkuh, padahal sebenarnya permasalahan di rumah. Nggak ada orang yang kenyang itu masih mau makan. Susah sekali. Kecuali darurat mungkin ada hal yang itu, tapi kalau umumnya nggak bakalan. Itu kan intinya. Makanya Rasulullah SAW di sini ya menekankan sekali laknat Allah, laknat malaikat datang kepada istri yang diajak tidak mau. Kadang-kadang mungkin karena jual mahal. Beda kalau ibu sakit ya. Ibu sakit ada udzur syar'i beda. Tapi kalau enggak boleh nolak. Ya. Ini pelajaran pertama dari hadis bahwasanya biologis laki-laki beda dengan biologis perempuan. Makanya tidak boleh ditunda, laki-laki perempuan masih bisa. Gitu kan? Bahkan perempuan kalau tidak dipicu, tidak ada pemicu, tidak ada rangsangan, tidak akan berhubungan biologis, biasa saja. Kalau laki-laki enggak, lihat sesuatu pun sudah cukup untuk memicu biologisnya. Makanya dia harus terlampiaskan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua diambil di sini adalah cara menghadapi kaum laki-laki dan cara menghadapi kaum perempuan. Menghadapi kaum laki-laki di sini, ibu-ibu sekalian, itu dengan biologisnya. Biologis itu penting sekali dan harus sensitif. Jaga bau mulut, jaga bau badan, jaga warna pakaian, ya, penampilan, harus semua dijaga. Tidak bisa tidak. Jangan pernah bapak-bapak pulang rumah kemudian mau biologis sama istri tidak mandi, maaf, tidak membersihkan kemaluan, tidak cebok segala macam, tiba-tiba langsung main mau dekatin istri. Mungkin istrinya sudah mandi bersih dan seterusnya. Ya. Perempuan juga begitu, ibu-ibu jangan berpikir akan didekati oleh suami kalau memang dasarnya ada bau, sensitif sekali. Bau mulut, bau badan. Kenapa sih nggak pakai minyak wangi? Kenapa nggak kumur-kumur dengan mouthwash? Ada banyak. Sikat gigi sebentar berapa? 1 menit paling, gitu kan? Semprot minyak wangi, sesuatu yang disuka oleh pasangan kita, pakai baju yang paling bagus ya. Kadang-kadang subhanallah ada orang menganggap rancu dengan istri atau suami menggunakan baju-baju khusus buat mereka di rumah. Ini keliru. Apa yang membuat pelacur, mohon maaf, punya nilai jual? Ibu-ibu saya tanya, apa yang membuat pelacur punya nilai jual? Penampilan, pakaian, kan itu, wangi. Coba kalau seandainya dia pakai daster di tempat perzinahan, kira-kira ada yang mau bayar dia? Enggak kan? Nah, semestinya setiap istri begitu di rumah. Bukan kita contoh pelacur, tidak. Mestinya pakai baju yang bagus. Enggak. Kalau merasa baju itu kurang cocok tapi suami suka, nggak apa-apa, bersabar, kita pakai gitu kan. Mungkin warna yang dia suka.
Kalau suami suka rambutnya panjang, dipanjangin. Dia suka sedikit di model yang asal tidak menyerupai laki-laki, nggak ada masalah.